teman, kita akan menyeberang jembatan ya. Jembatan yang menghubungkan antara bukit yang saya injak ini dengan bukit di depan. Sepertinya sign Keledung di depan sana. Mohon maaf, saya batuk karena bau belerang yang menyengat. Di sebelah kanan saya itu halaman yang luas, tanah yang luas, dan ditatain batu ya oleh pendaki-pendaki lah. Ada juga yang I love you juga. Tapi di sebelah kiri nanti langsung jurang kawah dengan kepulan belerang yang aktif dan sangat menyengat. Oke, kita coba tantangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai melewati jembatan. Bukan jembatan sih sebenarnya, tapi bukit yang mengecil. Dan di sebelah kanan kirinya langsung jurang. Karena ya tidak ada jembatannya. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Gak bisa berlama-lama ini di sini. Bahaya, keracunan belerang. Harus segera. Alhamdulillah. Sedikit lagi. Sepertinya saya oh tidak, saya bercanda, mohon maaf. Ada sign, ada sinyal, ada tanda. Kita baca. Oh, apakah ini yang dinamakan tanda-tandanya, sinyalnya? Sebenarnya bukan. Itu punyanya pendaki yang ketinggalan. Oh, oke. Via Alang-Alang Sewu. Oh, ini punya Sindoro. Via Alang-Alang Sewu. Oh, luar biasa. Latar Ombo. Oh, itu tadi yang halaman itu, yang itu latar Ombo. Latar itu halaman, Ombo itu luas. Oke. Nah, di depan sana ada pendaki. Pendaki yang wow, mereka simpel sekali perlengkapannya. Dan hei, ada yang duduk di tepi jurang. Siapakah itu? Oh, foto Pak, masih aman. Kalau kita kemarin cuma hujan. Kita jam 2 terus terang jam 9 malam. Oh ya, beda jauh berarti ya, rata ya. Sepertinya ada tanda ini. Nih, bisa kita baca. Dilarang keras mendekati bibir kawah. Jam berkunjung puncak jam 7 sampai jam 10. Allahu Akbar, saya sudah melanggar aturan ini. Ini udah jam 11. Allahu Akbar. Dan kami ditemani dengan satu rombongan. Masnya dari mana, Mas? Saya ya dari Jakarta, Mas. Oh, boleh saya shoot enggak? Oh ya boleh. Oke. Nih, ya sebentar aja ya, nggak usah lama-lama. Oh, Masnya dari Jakarta. Oke, lewat mana, Mas? Lewat Keledung. Lewat Keledung. Nggak enak kayak gini ya, kayak interogasi orang. Ya, ini tadi yang ketemu dengan saya. Halo. Wah, bayangin saya 2 hari ini tidak melihat lawan jenis saya. Betapa saya leganya melihat lawan jenis saya. Dan saya melihat hanya ada kabut di belakang sana, hanya ada batu yang tertatat. Jangan-jangan saya tersesat, ternyata alhamdulillah tidak. Di belakang saya ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini petunjuk yang luar biasa. Ya nggak, Mbak? Ya. Mbaknya dari mana? Jakarta. Jakarta ya. Dari Jakarta langsung atau dari ke mana dulu? Dari Jakarta langsung. Dari Jakarta langsung? Iya. Oh, pertanyaan saya, kok bisa tahan dengan bau belerang ini? Ya. Semoga pertemuan saya dengan Mas yang di belakang saya dan mbak-mbaknya ini dan Mas yang di ujung sana menjadi silaturahmi yang berkah dan penuh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sampai ketemu. Jangan lupa ikuti saya dan subscribe. Jangan lupa subscribe.
Oke, alhamdulillah. Terima kasih dari Sindoro 3153 mdpl. Di depan sana adalah spot view kawah untuk berfoto-foto. Biasanya pendaki seperti itu. Saya juga tadi sempat. Kemudian kita ke arah sini. Iya, saya menemukan sign jalur Keledung, pengarah jalur Keledung. Artinya, wah ini. Lah teman saya udah sampai sana, saya nggak tahu. Oke, sepertinya di depan saya ini. Ayo kita coba susuri menuju Keledung. Sepertinya harus pakai trekking pole lagi saya. Baik, kita coba susuri jalur Keledung ini mulai dari puncak sampai target hari ini sampai di pos sunrise saja. Ya, semoga sesuai estimasi. Sebelum asar sudah sampai pos sunrise jalur Keledung. Jadi kita masih punya waktu yang longgar untuk mendirikan tenda. Dan juga yang utama adalah semoga hari ini cuaca cerah, tidak ada hujan, dan benar-benar besok pagi bisa mendapatkan pemandangan sunrise. Karena infonya tadi dari rombongan yang Mas dan Mbak tadi yang dari Jakarta, semalam itu hujan deras, angin kencang. Bahasa mereka adalah badai. Itu patut hati-hati, memang musimnya masih musim seperti ini ternyata. Oke, masih jauh ya, kita susuri, kita lanjut. Oh, indah ya, nampak dari sini atas sana. Kelihatan ya. Oh, pop dari jalur Keledung kalau mau naik ke puncak. Oh, oke. Luar biasa. Turun. Oh, itu ada di depan, itu ada tanda. Saya harus ke sana. Oke, kita lanjut. Pemandangan di bawah mulai terlihat vegetasi ya, dan alhamdulillah ini berarti sekitar jam 12 ini, karena dari sini terdengar suara adzan dari desa bawah sana. Berarti harus cari tempat teduh untuk makan siang, puding susu. Wow, di depan sana itu Gunung Sumbing ya, atau lainnya yang dekat Sindoro itu kan Sumbing.
Sepertinya itu Gunung Sumbing. Incredible, amazing. View di sini luar biasa. Ini di titik di mana salah satu titik spot dari jalur Keledung ya. Tapi di atas masih di atas pos sunrise jauh. Puncaknya aja itu kelihatan. Wah, luar biasa di sini view-nya. Oke. Panas-panas sedikit enggak apa-apa. Kita makan puding susunya di sini. Biar seger karena juga udah waktunya makan siang. Sekarang jam 12:15. Oke, selamat makan. Berarti banyunya kurang. Iya. Nah, aku loh. Jadi puncak ya kita orang ya. Orang. Keledung lu mau ombo loh. Kae wis mrono paling. Wis mrono wis bukit sing kono. Langsung ning puncak deh. Tapi ketok ora kemalan iki. Pos 4 via Keledung. Sekarang jam 1:20. Tadi dari atas jam berapa? 11:04. Kemudian dipotong istirahat, makan puding susu rasa mangga yang enak sekali, yang masaknya tadi malam. Berarti cuma 1 jam. Itu turun deh saya. Turun itu 1 jam. Dari puncak sampai pos 4 via Keledung dengan kondisi kaki yang capek, turun bawa beban 1 jam. Bener gak 1 jam? 11, 12. Ayo bener, kurangi 1 jam kok. Oke, saya lanjut ke sana. Namanya pos 4 via Keledung ini Watu Tata. Sebenarnya bisa untuk ngecamp. Sebelah situ itu aman. Ada dinding tanah ya. Tapi cuman paling 2 tenda lah. 3. Nah, di sini terpaksa ini batu-batu ini. 2 atau 3 tenda lah bisa lo terpaksa. Grasindo Sindoro. Oh, yang masang ini timnya Grasindo Sindoro, yaitu adminnya jalur Keledung. Kita nanti targetnya hari ini buka tenda dan kita diriin tendanya di pos Sunrise Camp. Sepertinya informasinya di atasnya pos 3. Jadi dari sini sebelum pos 3, jangan sampai menemukan pos 3 dulu. Oke, kita lanjut.
Ya teman-teman, setelah pos 4 Watu Tatah tadi, ternyata memang medannya batu-batu dan banyak batu yang seperti ditatah. Salah satunya yang di belakang saya tadi di pos Watu Tatah. Ini juga bagaimana sejarahnya dulu ya. Batu ini seperti yang di Watu Tatah, besar-besar dan persegi-persegi. Apa ya bahasanya? Bersudut, sudutnya itu terlihat banget seperti layaknya batu ditatah, dibentuk. Bagaimana sejarahnya dulu? Apa mungkin ini longsoran lahar? Bisa jadi. Tapi tahun berapa? Nah, kita lanjut. Ini kalau nggak hati-hati, kaki bahaya ini. Dari tadi batu terus, tapi inilah variasinya. Saya suka sekali. Nah ini saya bertanya-tanya. Di belakang saya ini ada tulisan plakat area camp ya. Posisi saya di bawahnya pos 4 ya, mengarah ke sana. Nah itu ada plakat lagi, sedang dicek oleh teman saya. Pertanyaannya, apakah ini area camp Sunrise Camp atau bukan? Tunggu hasil pengecekan. Karena tidak ada tulisan apapun Sunrise Camp, saya juga belum tahu. Oke, semoga mendapat jawabannya. Kita lanjut. Nah, kalau di Kledung itu beberapa kali saya menemukan tanda pipa seperti ini karakteristiknya. Saya tidak tahu ini apakah mungkin ada maksud lain atau emang ini tandanya bahwa ini jalur. Selain tanda yang bertuliskan via Kledung tadi ya, ada anak panahnya, kalau kiri turun, kanan naik. Saya menemukan beberapa kali tanda seperti ini. Ini sudah mulai jalur yang didominasi oleh tanah. Tapi ya seperti ini, longsor karena aliran air dari air hujan. Jangkauan untuk turun itu, kaki itu menjangkaunya jauh-jauh. Di sebelah kiri saya ada suara perempuan, beda bukit, satu bukit tapi mungkin dia yang sebelah sana, suaranya asalnya dari sana. Loh, tuh. Nah ini kemiringan sebenarnya. Jam 2 lebih dan saya belum sampai Sunrise Camp. Dari tadi jalannya batu-batu dan harus hati-hati, jadi ya pelan-pelan. Dan ternyata hampir sama ya, jam 2 hujan. Walaupun cuma gerimis ini, tapi ya ini hujan. Bisa bahaya kalau nyepelein gerimis kayak gini. Mungkin yang sering terjadi adalah mengabaikan memakai jas hujan ya. Menghadapi kondisi gerimis kayak gini, asumsinya alah bentar lagi. Akhirnya kan pakaiannya yang dipakai basah, dan itu akan salah satu bisa menyebabkan hipotermia. Karena ya akhirnya menggigil di cuaca yang dingin, hujan, pakaiannya basah. Wow, kita lanjut. Saya kira tanda arah Sunrise Camp, ternyata ini ya, lihat sendiri ya. Ternyata dari tadi saya itu turunnya lewat jalur lama. Tapi di atas tadi saya nggak membaca ada plang jalur lama, jalur baru. Kalau dari bawah itu, kalau mau ke jalur baru kanan sana, dari bawah ya. Nah kalau mau jalur lama
Ya tetap lurus sini ke posisi saya sini. Medannya dari tadi seperti ini. Oh, oh. Wah. Jadi memang saya menilai terkesan rusak. Harus pelan-pelan. Jam setengah 3. Alhamdulillah pas kita sampai di Sunrise Camp. Sunrise Camp ini posisinya ada di sebelah atasnya pos 3. Jadi rencana kita akan mendirikan tenda di sini saja. Ternyata sudah ramai. Ini Sunrise Camp apa lapangan voli. Iya teman-teman, kita coba lihat dulu bagaimana Sunrise Camp ini. Ternyata di sini udah banyak sekali. Karena ini malam minggu mungkin. Ya ini malam minggu. Saya masih bingung mau pilih di depan sini atau agak atas. Kalau di depan musuhnya angin saat malam. Kalau atas harus pintar-pintar cari yang datar. Oh, amazing. Oops, ada shelter emergensinya. Sunrise Camp. Viewnya dari sini bagus juga ya. Oh, oke. Oh, sepertinya saya rencana mau di pojok sana, itu pojok sebelah kiri itu. Menyesuaikan dengan bentuk tenda dan kemiringan. Dan ternyata ada plakat jalur baru, jalur lama. Oh, saya baru tahu. Kemarin saya nggak sempat cari info mengenai si Gedung. Saya hanya cari info mengenai si Gedang. Oh, memang jalurnya itu sudah terpisah. Oke. Gitu ya kawan-kawan. Pastikan kalau lebih nyaman, menurut saya sih jalur baru. Oke. Tendanya keren-keren, besar-besar. Kuat-kuat bawanya. Tenda saya kecil mungil. It's no problem. Teman-teman, saya tadi jam setengah 3 sampai Sunrise Camp. Berarti jam 11:15 dari puncak sampai Sunrise Camp jam setengah 3. Dipotong 1 jam untuk istirahat. Katakanlah setengah 2 berarti ya. 11, 12, 13. 2 jam setengah. Rata-rata 2 jam setengah sebenarnya. Kalau turun, kalau naik ya bisa lebih. Beda karakternya dengan jalur yang saya naik kemarin, yaitu si Gedang. Kalau di sini, wah ini apalagi ini hari libur besok ya, malam minggu ini. Mungkin ini bisa tambah ramai nanti malam. Tapi ya nggak apa-apa. Ini bonus untuk kami yang kemarin berduaan di antara hujan di pos camp 3 Baru Gedang. Sekarang bonus bagi kami di antara banyak teman-teman pendaki di sini. Oke, itu dulu saya tak diriin tenda dulu. Halo teman-teman. Sekarang jam 4. Saya sudah mendirikan tenda bersama rekan saya. Tidak seperti di jalur Gedang kemarin ya. Kalau kemarin kan jam segini hujan. Ini cuacanya tidak cerah, mendung. Ya kadang gerimis kecil-kecil. Dan di sini karakternya beda banget dengan jalur Gedang. Gedang yang sepi, hanya seakan-akan hanya milik kami berdua. Di sini kaget saya seramai ini. Tapi potensinya nanti malam bisa nambah lagi. Jadi ini adalah Sunrise Camp-nya jalur Gedung. Posisinya ada di atas pos 3. Pos 3 bisa untuk ngecamp. Tapi kalau fokusnya pengen lihat sunrise, di sini lebih tepat. Dan pas di depan saya itu view-nya adalah Gunung Sumbing. Jika cerah, wow, semoga besok pagi cerah ya. Malam ini menu kami nasi sambal tongkol.
ada kuah bakso dan ada tempe. Rekan saya bawa tempe, dia kan produksi tempe dan luar biasa tempenya. Di jalur Kledung ini tadi saya dari atas, saya tidak naik dari jalur Kledung, ya kan, kemarin dari jalur Sikedang. Artinya saya tidak tahu, anggap saya itu pendaki yang tidak mencari info di YouTube atau di mana, atau rekan partner saya juga belum pernah mendaki lewat jalur Kledung ini. Nah, jika naik dari jalur Kledung kemudian turun lagi jalur Kledung, bagi saya tidak masalah. Tapi jika naik dari jalur lain dan turun jalur Kledung, ada satu titik di mana itu yang membuat bingung. Bukan titik itu titik percabangan, tapi bukan jalur lain. Ya, semuanya jalur Kledung. Tetapi jika dari atas tidak ada informasi bahwa kalau mau jalur baru ambil kiri, jika jalur lama ambil lurus. Nah, saya tadi udah bilang, anggap saya pendaki yang tidak mencari info, bahkan belum pernah mendaki lewat sini. Apa yang terjadi? Bisa jadi pendaki itu turun lewat jalur lama, jadi lurus, nggak belok kiri. Plakat yang terdapat di situ adalah hanya camp area, tidak menjelaskan jalur baru. Sementara jalur baru itu kalau saya nilai tadi lebih nyaman ketimbang jalur lama. Contohnya saya nggak tahu, akhirnya saya turun terus, dengan rekan saya juga turun terus lurus. Dalam hati saya berkata gini, dalam hati, ini jalur kok sepertinya jalur rusak, naik turunnya terlalu, jangkauannya terlalu tinggi, terus batu-batu yang nggak tertata gitu. Apa seperti ini? Atau mungkin karena ini korban jalur Kledung yang populis dan kredit pendaki. Begitu sampai titik ada plang, oh saya baru sadar ternyata saya melewati jalur lama. Lalu saya masuklah ke jalur baru dan lebih nyaman, tanah yang ditata. Tapi kalau hujan licin. Tadi saya sempat kena hujan dan memakai ponco saya. Kemarin saya naik dari Sikedang sampai titik pos 3 camp baru. Saya merencanakan saya habis 1 liter air. Ternyata saya hanya menghabiskan air untuk saya minum sekitar 350 ml. Sangat jauh ya. Bisa jadi karena psikis atau refleks manusia yang paham bahwa situasinya itu harus situasinya tidak bisa diprediksi, situasinya mungkin banyak kemungkinan resiko, maka refleksnya adalah mengirit. Tanpa disadari psikis mengarahkan ke situ. Air diirit-irit, sekalipun itu haus, bisa jadi alam bawah sadar mengarahkan diirit-irit. Atau bisa jadi memang kemampuan dengan air 350 ml cukup. Ya bisa jadi itu kemampuan fisiknya. Tapi ya sebenarnya nggak baik juga. Kemudian hari kedua ini dari pos 3 camp baru Sikedang, kemudian naik ke puncak, kemudian turun ke sunrise camp jalur Kledung. Sama. Oke, kita lanjut. Anginnya di gunung memang kalau kencang banget, semua nggak bisa diprediksi. Itu tadi kejadian natural, tidak saya buat-buat. Kemudian sampai saya di camp Kledung ini, saya hanya menghabiskan air untuk minum sekitar 900 ml. Oke lah, hampir 1 liter, masih sisa 100 ml. Artinya perencanaan manajemen air saya juga sah-sah saja dan kenyataannya bisa dijalankan. Untuk air masak masih ada, saya masih bawa 1,5 liter kalau nggak salah. Untuk makan malam nanti malam dan sarapan besok pagi masih cukup banyak. Itu tentang air ya, jadi manajemen air saya anggap oke. Kemarin saya hitung benar berapa mililiter, saya anggap insya Allah oke, karena ya besok tinggal turun. Menurut saya tidak banyak air yang dibutuhkan, 700 atau 600 ml cukup, 700 lah. Terus terang, tadi saya di puncak agak keburu-buru karena ya saya nggak mau mengambil resiko dengan gas belerang. Itu aja sih. Semoga bisa ketemu lagi nanti malam saat makan malam. Terima kasih.